mengerjakan beberapa tugas. Materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan menghitung volume bangun ruang dan satuan volume. Baik, kita lihat yang pertama, menghitung volume bangun ruang. Menghitung volume kubus. Dari gambar kubus atau bentuk kubus seperti yang gambar berwarna hijau ini, dari bagian-bagian pada kubus dia memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Yang akan digunakan untuk menghitung volume kubus adalah bagian dari rusuknya atau panjang rusuk. Untuk menghitung volume kubus itu sendiri dapat dicari dengan rumus rusuk kali rusuk kali rusuk, atau bisa disingkat menjadi rusuk pangkat 3. Nah, sebagai contohnya, di sini ada sebuah kubus dengan ukuran panjang rusuk 8 cm. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, volume kubus dapat dihitung dengan cara rusuk kali rusuk kali rusuk, atau kita bisa masukkan ukuran panjang rusuk tadi, yaitu 8 cm kali 8 cm kali 8 cm. Maka volume kubus tersebut adalah 512 cm kubik. Jadi di sini sebenarnya cm kubik. Saya bisa ganti, ini ada kesalahan pengetikan. Jadi untuk volume satuannya adalah kubik. Selanjutnya yang kedua, menghitung volume balok. Kubus dan balok bentuknya sebenarnya hampir mirip, hanya perbedaannya adalah terletak pada ukuran rusuk atau panjang sisinya. Jika pada kubus semua sisinya berbentuk atau memiliki ukuran yang sama, pada balok ukuran sisi masing-masing berbeda. Oleh sebab itu, rusuk pada kubus atau sisi pada balok dia terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini kita bisa gunakan nanti untuk menghitung volumenya. Maka volume balok bisa dicari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita lihat contoh. Ada sebuah balok memiliki ukuran panjang 18 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 8 cm. Maka untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan volume balok yang sudah dijelaskan di atas tadi, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita masukkan nilai panjangnya, yaitu 18 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 8 cm. Maka hasil perkalian dari 3 bilangan ini adalah 288 cm kubik. Ya, ini sebenarnya cm kubik. Selanjutnya kita lihat menghitung volume gabungan kubus dan balok. Berbicara tentang gabungan berarti kita akan menghitung volume total dari kedua bangun tersebut, yaitu kubus dan balok. Sebagai contohnya, di sini ada kubus yang balok yang berwarna ungu dan kubus yang berwarna hijau.
Nah, kedua bangun ini kita akan menghitung volume totalnya. Maka volume total dengan kata lain adalah volume gabungan dari kedua bangun tersebut. Maka kita bisa gunakan rumusnya sebagai berikut. Volume gabungan, maka volume balok ditambah dengan volume kubus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, volume baloknya kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini panjangnya 10, lebarnya 8, dan tingginya 20. Sedangkan pada kubusnya R kali R kali R atau R pangkat 3. Maka kita masukkan di sini nilai R-nya yaitu 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Maka hasil dari 10 kali 8 kali 20 kita kerjakan terpisah, karena di sini dia dipisahkan oleh tanda kurung. Karena di sini ada operasi penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu volume baloknya yang ada di dalam kurung. Maka hasil akhir dari volume balok adalah 1600 cm3. Maka ditambah dengan volume kubus yaitu 64 cm3. Maka volume gabungannya adalah 1600 cm3 ditambah 64 cm3. Maka volume gabungan atau volume totalnya adalah 1664 cm3. Sekarang kita menghitung atau mengubah satuan volume. Kalau kita berbicara tentang volume, maka kita akan berbicara juga tentang satuannya. Nah, untuk diketahui bahwa satuan volume itu adalah kubik atau pangkat 3. Maka di sini sudah disajikan gambar tangga satuan dari volume. Satuan volume dia mulai dari kilometer kubik sampai yang terakhir adalah milimeter kubik. Nah, aturannya adalah setiap turun satu tangga nanti kita kalikan dengan 1000. Demikian pun sebaliknya, jika dia naik satu tangga maka akan dibagi dengan 1000. Sebagai contohnya adalah 2 dm sama dengan titik-titik cm kubik. Maka kita perhatikan yang pertama adalah satuannya. dm kubik sama dengan titik-titik cm kubik. dm ke cm dia turun satu tangga dari dm ke cm. Itu artinya dia dikali dengan 1000. Maka 2 dikalikan dengan 1000 yaitu 2000 cm3. Selanjutnya 50 meter kubik sama dengan titik-titik cm kubik. Kita perhatikan dari meter kubik ke sentimeter kubik itu dia turun 2 tangga. Oleh karena itu 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Maka 50 tersebut kita kalikan dengan 1 juta, atau bisa dengan cara seperti ini, 50 kali 1000 kali 1000, karena dia turun 2 tangga. Maka 50 kali 1000 kali 1000. Berbeda dengan yang di atas, dia hanya dikalikan dengan 1000 karena dia hanya turun 1 tangga. Sedangkan yang ini dia kalikan 1000-nya 2 kali karena dia turun 2 tangga. Atau bisa disingkat 50 kali 1 juta. Maka jawabannya adalah 50 cm3, 50 juta cm3. Nah, sekarang kita lihat yang naik tangga. Bagi contohnya 12 cm
ke DM, dia naik satu tangga. Oleh sebab itu, karena dia naik, aturannya tadi harus dibagi dengan 1000. Karena dia hanya satu tangga, maka dibagi dengan 1000. Sehingga 12 ini kita bagi dengan 1000. Nah, 12 bagi 1000 seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya pada semester 1 tentang pecahan desimal. Nah, 12 per 1000 kita bisa ubah menjadi bentuk desimalnya, yaitu 0,012 cm3. Berarti kesimpulan dari mengubah satuan volume, jika dia turun tangga, maka nilainya akan semakin besar. Jika dia naik, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya tadi 2 dm kubik sama dengan titik-titik cm kubik. Nah, 2 ini dia akan berubah menjadi 2000 jika diubah menjadi cm kubik, karena dia turun tangga. Tetapi nilai 2 dm kubik dengan 2000 cm kubik tetap sama nilainya, hanya angkanya lebih besar 2000, tapi nilainya tetap sama. Selanjutnya volume prisma tegak segitiga. Nah, gambar bentuk atau bentuk asli dari volume prisma tegak segitiga seperti yang gambar berwarna hijau ini. Alasnya berbentuk segitiga dan dia memiliki tinggi. Nah, untuk volume sendiri, penyebutan atau nama dari prisma itu tergantung bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dia dinamakan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi lima, dikatakan prisma segi lima. Nah, kebetulan di sini yang ditampilkan adalah prisma tegak segitiga. Untuk menghitung volume prisma tegak segitiga dapat dihitung dengan cara luas alas segitiganya kali dengan tinggi. Contohnya di sini disajikan sebuah segitiga, prisma tegak segitiga. Kita akan menghitung volume dari prisma tegak segitiga ini. Jika panjang alas segitiga, nah di sini tidak ditulis di gambarnya, tapi dia dijelaskan. Panjang alas segitiganya 8 cm dan tinggi segitiganya 10 cm. Segitiga yang dimaksud adalah segitiga alasnya. Jadi alasnya ini berbentuk segitiga. Segitiga itu sendiri memiliki panjang alasnya 8 dan tinggi segitiganya 10. Maka kita bisa menghitung volume prisma tegak segitiga ini, yaitu dengan rumus luas alas kali tinggi. Nah, alasnya karena berbentuk segitiga, maka kita menghitung luas segitiga. Nah, luas segitiga itu sendiri adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Maka di sini bisa dimasukkan 1/2 kali 8. Karena 8 tadi adalah alas segitiga, 10 adalah tinggi segitiga. Dan 20 itu sendiri tinggi dari prisma ini. Oleh karena itu, hasil dari perhitungan 1/2 kali 8 kali 10 adalah 40. Maka kita kalikan dengan 20, sehingga hasil akhirnya adalah 40 kali 20 sama dengan 800 cm3. Selanjutnya volume tabung. Tabung memiliki gambar atau bentuk gambarnya seperti ini. Jadi alas tabung dia memiliki jari-jari. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka lingkaran dia mempunyai jari-jari.